දෙවරක් අප සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලය හරහා ගමන් කරන බව තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita akan membahas film bertema perjalanan waktu berjudul Temporal yang dirilis tahun 2022. Nah, meski film ini bergenre fiksi ilmiah, tapi film ini bukan buatan Hollywood seperti kebanyakan yang pernah kita tonton, melainkan buatan negeri Sri Lanka. Dan meski saat itu Sri Lanka lagi dilanda krisis ekonomi akibat korupsi besar-besaran, tapi film ini punya rating yang cukup meyakinkan di IMDb yaitu 8,7. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan siaran berita yang memberitakan bahwa sebuah komet yang ditemukan tahun 1901 oleh seorang fisikawan bernama Remy Mallet akan melintasi bumi malam ini. Meski cukup dekat dengan bumi, namun komet tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap planet ini. Seorang wanita bernama Nikita nampak sedang gelisah karena kekasihnya yaitu Om Kalpa nggak kunjung datang ke kafe di mana mereka janjian bertemu. Padahal malam ini adalah malam spesial, di mana para sahabat lamanya juga berkumpul untuk bersama-sama menyaksikan komet Mallet melintas. Nah, Om Kalpa ini adalah seorang fisikawan jenius yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi divisi pengembangan dan penelitian, di mana kalau Om Kalpa ini udah sibuk dengan penelitiannya, ia bisa melupakan segalanya. Jadi, Nikita itu nggak heran jika kekasihnya tersebut lagi-lagi mengingkari janjinya. FYI, ya physicist kene. Oke, I don't know man. Namun karena malam ini semua udah terlanjur berkumpul, Nikita akan pergi menjemputnya. Mike maintain. Aisha, komating physicist kene kamu cuta crack nih. Dan benar saja, Kalpa saat ini tengah sibuk menguji coba proyek rahasianya, sebuah penelitian yang berhubungan dengan temporal atau waktu. Dan sudah bisa kita duga, Kalpa sedang menguji coba sebuah mesin waktu. Namun sayangnya, mesin itu belum bisa berfungsi sebagaimana seharusnya karena masalah ketidakstabilan daya. Tak lama berselang, Nikita datang ke laboratorium sambil marah-marah karena Kalpa lupa dengan janjinya. Padahal mereka sudah jauh-jauh hari merencanakan pertemuan ini, lalu bertanya apakah Kalpa mau ikut bersamanya atau tidak. Hi guys, okay? Nah, di saat yang bersamaan, perhatian Kalpa malah teralihkan ketika melihat seseorang hendak masuk ruangan tapi nggak jadi. Nikita lantas kembali bertanya soal janjinya, akan tetapi alih-alih meluangkan waktu demi kekasihnya tersebut, Kalpa malah meminta maaf nggak bisa datang karena harus segera menyelesaikan proyeknya. Jika tidak, penelitian itu bisa ditutup selamanya. Nah, sikap Kalpa tersebut membuat Nikita semakin tidak mengerti dengannya. Apalah artinya hubungan ini jika Kalpa sama sekali tidak peduli dengannya lalu pergi sambil menangis. Apa madu sama tempatan tamai? Saat akan kembali ke lab, Kalpa berpapasan dengan penjaga malam. Lalu ia bertanya kenapa Kalpa belum pulang dan apakah ia dalam masalah besar. Kalpa menjawab kalau ia baik-baik saja dan masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di laboratorium. Seakan gak bisa dibohongi, si bapak bilang bahwa masalah terbesar laki-laki adalah selalu berpikir punya lebih banyak waktu. Dan terkadang laki-laki seringkali kesulitan memilih mana urusan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Namun yang pasti, apapun yang ingin ia lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati. Hello madam. Tak lama berselang, seorang wanita menelpon, lalu mengingatkannya bahwa sudah 3 minggu Kalpa itu tidak melaporkan perkembangan proyeknya. Jika proyek ini tidak memiliki kejelasan, perusahaan akan menghentikan pendanaan. Kalpa lantas menjelaskan bahwa proyek ini sudah di tahap akhir dan dalam waktu dekat ia akan menyelesaikannya. Bersamaan dengan itu, Kalpa merasa ada seseorang berlari di belakangnya, tapi ketika ditengok tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba, Kalpa mendapat peringatan bahwa mesin waktu ciptaannya mengalami kelebihan daya. Kalpa buru-buru kembali ke lab untuk menurunkan tegangannya. Namun di luar dugaan, mesin itu justru menjadi stabil dan siap melakukan uji coba lompatan waktu.
yang ternyata Kalpa selama ini salah mengatur besaran voltase yang dibutuhkan. Halo? Masih? Nikita namako? Akan tetapi, kebahagiaan Kalpa tak berlangsung lama ketika mendapat kabar buruk dari sahabat Nikita, bahwa selepas pulang dari menemuinya, Nikita tewas ditabrak mobil. Kenyataan tersebut membuat hati Kalpa hancur berkeping-keping. Seandainya ia ikut bersama Nikita, mungkin kecelakaan itu tidak pernah terjadi. Dan semua ini gara-gara egonya yang terlalu mementingkan pekerjaan di atas segalanya. Namun di sisi lain, mesin waktu itu justru memberinya ide. Seandainya Kalpa bisa pergi ke waktu sebelumnya, mungkin masih ada harapan menyelamatkan Nikita dari kecelakaan. Meski mesin itu belum diuji coba secara langsung serta bagaimana dampaknya bagi tubuh manusia, Kalpa nggak peduli dan ia akan menjadikan dirinya sendiri sebagai subjek eksperimen perjalanan waktu. Segera Kalpa mengatur waktu lompatan ke pukul 11:17 atau sekitar 1 jam sebelumnya, di mana saat itu Nikita datang menemuinya. Dan setelah dinyalakan, Kalpa melihat tubuhnya berbayang. Jarum jam menunjukkan waktu mundur yang tandanya mesin waktu itu berfungsi dengan baik. Bosa. Nah, saat keluar ruangan, Kalpa berpapasan dengan penjaga malam, lalu ia bertanya kenapa Kalpa belum pulang. Kalpa memberitahu kalau ia lagi ada masalah, kemudian buru-buru pergi keluar. Sampai di pintu depan, Kalpa sedianya hendak masuk ke dalam, tapi ia lupa kalau dirinya saat itu sedang berbicara dengan Nikita, lalu bersembunyi di balik tembok sambil menunggu Nikita keluar. Nah, saat itulah Kalpa menyadari bahwa seseorang yang ia lihat di depan pintu tak lain adalah dirinya sendiri. Namun tiba-tiba Kalpa merasakan sakit pada lehernya lalu muntah darah, yang mungkin disebabkan efek dari perjalanan waktu. Setelah merasa agak baikan, Kalpa mengintip ke dalam yang ternyata Nikita itu sudah pulang lalu bergegas mencarinya. Akan tetapi saat Kalpa berhasil menemukannya, tubuhnya mulai berbayang sambil memanggil-manggil Nikita. Namun sayangnya saat Nikita menoleh ke belakang, Kalpa menghilang dan kembali ke laboratorium pukul 12:23 atau sekitar 5 menit dari waktu ia melakukan perjalanan waktu. Yang bisa disimpulkan bahwa durasi perjalanan waktu yang bisa ia lakukan hanya selama 5 menit saja, bergantung pada waktu tujuan sebelum akhirnya mesin itu memanggilnya pulang ke waktu aslinya. Karena gagal pada usaha pertama, Kalpa akan mencoba kembali melakukan time travel. Tapi kali ini ia mengatur waktu tujuan ke pukul 11:50, sedikit lebih maju dari waktu tujuan sebelumnya. Jika perhitungannya tepat, maka saat terjadi kecelakaan, Kalpa belum menghilang seperti sebelumnya. Nah, saat hendak keluar, Kalpa mendapati dirinya tengah berbicara dengan bapak penjaga malam yang sedang bertanya apa Kalpa punya masalah. Saat itu, Kalpa tidak menyadari bahwa pertanyaan itu muncul karena Kalpa mengatakan bahwa ia sedang dalam masalah pada time travel sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, luka di lehernya semakin parah, yang menandakan bahwa semakin sering ia melakukan time travel, kondisi kesehatannya akan semakin memburuk. Bahkan ia kembali muntah darah dan rambutnya mulai rontok. Tapi Kalpa nggak peduli, lalu bergegas mencari Nikita. Meski sedikit lebih cepat, namun sayangnya ia terlambat dan menemukan Nikita sudah tewas tergeletak di jalan. Dan di saat yang bersamaan, tubuh Kalpa kembali berbayang lalu kembali ke waktu asalnya. Kegagalan kedua ini membuat Kalpa merasa frustasi, tapi ia masih belum menyerah lalu membuat perhitungan ulang kapan ia harus mengatur waktu tujuan. Mengingat Kalpa hanya bisa berada di masa lalu selama 5 menit saja. Karena jika terlalu cepat, maka ia akan menghilang sebelum kecelakaan seperti percobaan pertama. Sementara di percobaan kedua, waktu tujuannya itu terlalu jauh sehingga tidak sempat menyelamatkan Nikita. Dan akhirnya, setelah mendapat rumus yang tepat, Kalpa kembali melakukan time travel. Setelah berada di waktu sebelumnya, Kalpa menyadari bahwa saat ini adalah waktu di mana ia mendapat peringatan lonjakan daya. Tapi komputer menunjukkan daya stabil. Karena itu, Kalpa menaikkan tegangan yang seketika mengirim sinyal darurat ke Kalpa asli agar segera kembali ke lab untuk menurunkan tegangan.
Jadi bisa dibilang seseorang yang membuat mesin itu berfungsi tak lain adalah Kalpa itu sendiri. Nah, karena sebelumnya Kalpa sudah mengetahui lokasi di mana Nikita mengalami kecelakaan, Kalpa memutuskan mengendarai mobilnya agar lebih cepat sampai di sana. Namun sayangnya, karena sebelumnya Kalpa itu terlalu lama mengotak-atik komputer untuk menaikkan tegangan daya waktu sudah hampir habis. Dan karena merasa panik, Kalpa menambah kecepatan mobilnya. Akan tetapi, saat Kalpa hampir sampai ke lokasi kejadian, Kalpa menghilang karena waktu sudah habis. Dan mobil itu melaju tanpa pengemudi lalu menabrak Nikita. Yang ternyata penabrak Nikita tak lain adalah Kalpa itu sendiri. Dan bersamaan dengan kejadian itu, komet Mallet melintas seakan menjadi saksi insiden tragis tersebut. Sementara di ruang lab, kepala Kalpa membentur tembok akibat melaju dalam kecepatan tinggi lalu tak sadarkan diri. Satu minggu kemudian, seorang wanita yang tempo hari menghubungi Kalpa melapor pada sang CEO bahwa eksperimen proyek temporal berhasil dilakukan berdasar data uji coba komputer serta berkas penelitian yang ia temukan di lab Dr. Kalpa. Selain itu, kondisi Kalpa yang sebelumnya pingsan karena membentur tembok berangsur-angsur mulai membaik dan akhirnya film pun selesai. Nah, kalau kita berbicara tentang perjalanan waktu, sudah pasti kita akan bertanya-tanya, apakah terjadi paradoks sebagai akibat dari sebuah perjalanan waktu? Namun sebelum membuat kesimpulan, kita harus pahami dulu bahwa paradoks time travel bisa terjadi ketika seseorang pergi ke masa lalu kemudian melakukan sesuatu di masa lalu yang menyebabkan perubahan di masa depan. Semisal, teman-teman itu pergi ke tahun 2010 lalu beli Bitcoin yang saat itu harganya cuma Rp5.000 dalam jumlah yang besar, maka ketika teman-teman jual Bitcoin itu di masa sekarang, seketika teman-teman akan menjadi miliuner dadakan. Paradoks ini disebut dengan butterfly effect paradox. Sebuah tindakan kecil di masa lalu bisa berdampak luar biasa di masa depan. Ya, meskipun masih ada banyak jenis paradoks lainnya. Namun sebaliknya, jika seseorang pergi ke masa lalu tapi tidak melakukan apapun atau sederhananya cuma ngintip lalu kembali ke masa depan, maka seharusnya tidak ada paradoks yang terjadi, selain mendapat informasi yang terjadi di masa lalu. Nah, paradoks time travel yang terjadi pada Kalpa sebenarnya adalah Kalpa itu sendiri, di mana tujuan Kalpa pergi ke masa lalu adalah ingin menyelamatkan Nikita dari kecelakaan. Akan tetapi, justru gara-gara Kalpa pergi ke masa lalu itulah Nikita tewas tertabrak mobil yang dikendarainya. Ketika Kalpa bolak-balik pergi ke masa lalu serta melihat dirinya sendiri di masa lalu, secara tidak langsung kita mengetahui bahwa kejadian yang sama akan terus berulang dan berulang. Nah, sekilas paradoks yang dialami Kalpa ini sepertinya adalah predestination paradox. Karena apapun yang dilakukan Kalpa, ujung-ujungnya ia akan kehabisan waktu dan Nikita tetap akan meninggal. Tapi mungkin bisa juga merupakan bootstrap paradox, di mana satu kejadian menyebabkan kejadian kedua yang sebenarnya merupakan penyebab kejadian pertama. Nah, meski film ini punya durasi pendek, tapi keseluruhan cerita yang disajikan cukup jelas, padat, dan enggak bertele-tele. Seperti kebanyakan film yang terkadang diisi drama demi memperpanjang durasi film. Dan yang terakhir, kalau teman-teman punya teori yang berbeda bisa tinggalkan di kolom komentar. Karena kalau kita bicara tentang sebab akibat dari perjalanan waktu, mungkin bisa sepanjang waktu kita membahasnya. Jadi itulah alur film temporal. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.